Ya, sepertinya trade Trump kembali mencuat dan kali ini dihembuskan dengan beberapa faktor. Yang pertama datang dari masalah Trump versus Fed yang kembali bergulir terkait dengan pemecatan Lisa Cook yang juga dikenal sebagai anggota dari Dewan Gubernur Fed. Nah, kemudian yang kedua juga akan kita bahas terkait dengan tarif yang mungkin akan diberlakukan kembali atau lebih tepatnya diancamkan kembali oleh Trump. So, kira-kira faktor apa saja yang menjadi penggerak market berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari Trump versus Fed. Tapi kali ini bukan terkait ancaman untuk pemecatan Jerome Powell, karena ya bisa dikatakan Jerome Powell relatif safe setelah Jackson Hole kemarin ditandai dengan pernyataan yang relatif lebih dovish. Kemudian yang saat ini tertuju adalah Lisa Cook, di mana dia adalah salah satu Dewan Gubernur Fed yang dituduh melakukan penipuan hipotek. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor geopolitik. Sepertinya ini akan ada banyak hal yang mungkin harus kita teliti lebih jauh, bukan hanya terkait dengan geopolitik antara Rusia Ukraina, tapi juga antara Amerika dengan Uni Eropa dan juga Amerika dengan China. Ya, lebih tepatnya mungkin ini lebih spesifik ke arah perang dagang ataupun kebijakan tarif. Ini dia alasannya. Kalau kita perhatikan dari yang terjadi tadi pagi, ini adalah yang menjadi faktor penyebab utama kenapa kita melihat ada gejolak di pasar. Salah satunya adalah kita kaitkan dengan pergerakan dari saham ataupun bahkan emas. Ya, emas mengalami lonjakan kenaikan yang sangat cepat dari level 3351 sampai ke 3386. Kemudian untuk saham pun terjadi penurunan dan dolar tentunya berbalik melemah. Padahal kemarin kita sudah dapatkan dolar sedikit rebound technical yang berarti juga mengalami penguatan. Tapi setelah tadi pagi ternyata hal tersebut berbalik. Sepertinya yang perlu kita tinjau di sini adalah dampak berikutnya dari kabar pemecatan Lisa Cook. Kalau misalkan ini terus bergulir, maka saya sarankan Anda untuk berhati-hati karena sampai malam hari ataupun bahkan besok kita belum mendapatkan kepastian apa yang akan terjadi dalam status Lisa Cook sebagai Dewan Gubernur. Oke, kita telah lebih lanjut. Kalau posisinya dari saat ini adalah kaitannya dengan pemecatan yang sudah dihembuskan dari sejak minggu lalu, bahkan coba didesak kepada Powell. Tapi Powell menolak karena sadar dengan realitanya bahwa Lisa belum ditemukan atau belum dibuktikan bersalah atau dinyatakan bersalah secara hukum. Yang kedua adalah alasan yang sederhana, kaitannya dengan secara struktural, posisi Dewan Gubernur itu dipilih oleh Presiden kemudian disahkan oleh Senat. Yang mana artinya seorang ketua Fed Jerome Powell pun tidak layak atau tidak berhak untuk melakukan pemecatan tersebut. Nah, akhirnya bergulir kepada Trump dan akhirnya tadi pagi kita mendapatkan kabar bahwa Trump mengirimkan surat kepada Lisa untuk masalah pemecatannya. Tapi yang didapatkan adalah penolakan dari Lisa yang mengatakan bahwa Trump tidak memiliki legitimasi ataupun bahkan kewenangan untuk melakukan pemecatan tersebut dikarenakan secara posisi, secara tuduhan itu belum terbukti dan secara hukum berarti tidak layak untuk dilakukan pemecatan. Kalau kita telah kemarin, kita sudah sempat membahas beberapa kriteria yang harusnya bisa dipenuhi sebelum seorang presiden memecat dari posisinya Dewan Gubernur Fed. Nah, kalau memang ternyata terjadi, maka ini akan menjadi hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah Amerika, di mana seorang presiden memecat gubernur Fed, dan yang kedua juga sekaligus menjadi salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya atau mungkin pertama kalinya saat terlihat jelas bahwa seorang presiden berusaha untuk mendesak ataupun bahkan menyerang independensi Federal Reserve sehingga akhirnya bisa didapatkan keinginan yang sangat dia inginkan, yaitu prioritas utama untuk menurunkan suku bunga. Ya, jadi pada dasarnya ini akan menyebabkan sedikit kekacauan yang kita kategorikan mungkin anomalinya mungkin akan kita lihat dari pasar saham. Di mana kalau misalkan kita lihat dengan pemecatan ataupun pengunduran diri Lisa nantinya, harusnya kita akan dapatkan kepastian bahwa pemangkasan suku bunga dari Fed itu akan berjalan lebih cepat. Karena berarti di dalam Dewan Gubernur itu akan ada 4 orang dan akhirnya bisa dikatakan Trump menyimpan suara mayoritas untuk mendukung pemangkasan suku bunga di bulan September. Ya, tapi masalahnya adalah kondisi yang terjadi saat ini. Ada kekhawatiran kalau ini terus-menerus dilakukan maka independensi dari bank sentral diragukan dan itu berarti integritas juga terkait dengan kebijakan yang diputus oleh bank sentral itu bisa jadi bumerang untuk ekonomi Amerika. Ya, kita tinggal tunggu saja karena statusnya sampai saat ini berarti murni kita harus menunggu dari status pengadilan. Apakah Lisa Cook
masih tetap akan menjabat selama proses pengadilan tersebut berjalan atau harus diberhentikan atau dengan kata lain dinonaktifkan. Ada beberapa sumber yang mengatakan bisa saja tetap menjabat, tapi dengan kondisi bahwa dia tidak berhak untuk melakukan voting di FOMC September nanti. Oke, inilah peta yang kita sudah sempat tampilkan 2 minggu yang lalu ataupun minggu lalu, kaitannya dengan posisi dari Dewan Gubernur dan juga para pejabat Fed lainnya. Oke, yang saya tunjukkan dengan tanda panah ini adalah posisi Lisa Cook, di mana dia adalah salah satu dari 6 anggota Dewan Gubernur. Ya, sebetulnya totalnya ada 7. Di mana satunya lagi itulah seorang ketua Fed Jerome Powell yang juga include sebagai ketua dari Dewan Gubernur. Jadi ada 7, dan kalau misalkan kita lihat dari semua anggotanya, berarti kita sudah dapatkan ada pengganti dari Adriana Kruger yang kemarin ditunjuk oleh Stephen Miran. Berarti sudah ada 1 plus 2 dari gubernur bank yang sebelumnya, yaitu ada Waller dan juga Bowman. Yang berarti kalau misalkan Lisa Cook diganti, maka kemungkinan akan menjadi 4 orang. So 4 versus 2, saya rasa itu akan menjadi dominan dan akhirnya akan mempengaruhi sikap keseluruhan para pejabat Fed untuk menurunkan suku bunga atau setidaknya mendukung penurunan suku bunga. Nah, di sisi lain kita lihat di sini ada sisi geopolitik, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan penting. Selain tentunya terkait dengan kebijakan tarif yang sudah berjalan, ada juga ancaman yang terbaru dari Trump, yaitu dia mengancam salah satunya adalah Uni Eropa. Ini kaitannya dengan karena Uni Eropa memberlakukan pajak digital atau pajak layanan digital terhadap semua barang atau produk Amerika, sehingga akhirnya Trump mengecam dan akan membalasnya. Dan balasannya seperti kita duga, berarti akan ada aturan terkait dengan secara spesifik, mungkin ini lebih kepada sanksi visa terhadap para pejabat Uni Eropa ataupun negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, di sisi lain ada yang juga menjadi sorotan, yaitu kaitannya dengan ancaman dari Trump untuk tarif. Mungkin kita bilang tentang hubungan antara Amerika dan China ya. Posisinya tarifnya akan mengancam sampai ke 200%. Ini dengan catatan kalau ternyata China tidak mengizinkan akses full atau sepenuhnya terhadap rare earth mineral. Ya, kita tahu bahwa persetujuan 2 bulan lalu adalah bahwa rare earth mineral atau akses untuk ekspor rare earth mineral dari China ke Amerika itu hanya diizinkan sebatas 6 bulan ke depan. Artinya berarti hanya tersisa 4 bulan ke depan. Kalau misalkan kita lihat dari sini, berarti permintaan Trump itu adalah diminta untuk akses sepenuhnya supaya akhirnya mereka betul-betul merealisasikan kerjasama. Nah, kalau misalkan ternyata tidak disetujui, maka Trump mengecam itu akan mengenakan tarif 200%. Anda bisa bayangkan kalau China menolak untuk membuka akses sepenuhnya untuk rare earth mineral, maka bisa jadi posisi dari jeda 90 hari ataupun bahkan kesepakatan gencatan senjata tarif, kemudian juga tarif yang sudah diturunkan, maka kalau misalkan terjadi ancaman kembali ke 200%, ya mungkin saya memperkirakan tidak akan ada pertemuan antara Trump dan Xi Jinping di bulan Oktober ataupun November. Artinya kita akan reset kembali dari nol dan ketidakpastian geopolitik itu masih akan ada. Nah, kemudian yang terkait dengan Rusia-Ukraina, kelihatannya untuk pertemuan terakhir ini bisa dibilang Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Amerika dan menilai bahwa terkait dengan rencana pengamanan ataupun jaminan keamanan untuk pertemuan bilateral tersebut. Nah, tapi satu sisi, Trump sudah menegaskan bahwa posisi Amerika itu tidak dalam concern untuk mendukung sepenuhnya, melainkan hanya membackup, dan beban utama itu adalah di Uni Eropa. So, saya rasa ini faktor lain yang kita asumsikan bahwa ada ketidakpastian sisi geopolitik yang belum jelas kapan dan di mana pertemuan bilateral tersebut terjadi. Nah, sementara ini adalah proyeksi bank berikutnya terkait dengan pandangan mereka after Jackson Hole Symposium. Kalau kemarin Goldman Sachs dan Nomura, sekarang kita lihat dari sini UBS yang memperkirakan akan ada pemangkasan dan cukup optimis September, lalu kemudian dilanjutkan sampai ke bulan Januari 2026. Berarti mereka memperkirakan ada 4 kali penurunan secara berturut, dan otomatis ini bisa dikategorikan sebagai siklus ya. Kalau misalkan ternyata September berlanjut dengan 25 basis poin, Oktober, Desember, kemudian Januari juga 25 basis poin, that means ada 25 kali 4 alias 100 basis poin. Dan itu memungkinkan untuk terjadi penurunan kalau didukung dengan tentunya data ekonomi. Dan itu berarti menyoroti kepada non-farm payroll ataupun bahkan CPI. Nah, terkait dengan hal ini, menurut UBS mereka cukup yakin itu akan terjadi, tapi pengecualiannya adalah kalau terjadi kejutan, misalkan non-farm payroll tiba-tiba menguat, atau bahkan inflasi tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Nah, jadi pengecualiannya di situ, kita akan baru tahu 2 minggu ke depan. Artinya minggu depan akan ada di 5 September dengan data non-farm payroll, sementara di tanggal 11-nya adalah data CPI. Nah, di sisi lain, mereka juga memproyeksikan ada kemungkinan ECB sepertinya selesai dengan
penurunan suku bunga. Tapi berbeda cerita dengan Fed yang diperkirakan akan lanjut memangkas suku bunganya lebih rendah. Nah, berarti kalau begitu, mereka memperkirakan akan ada pelemahan US dollar, sementara di sisi lain mata uang lain akan relatif menguat dibandingkan US dollar. Dan proyeksi mereka adalah ekuitas atau pasar ekuitas global itu akan mengalami kenaikan yang signifikan dalam 6-12 bulan ke depan. Wow, cukup menarik. Tentunya ini akan lebih didukung kalau misalkan ternyata ekspektasi terkait dengan cut rate-nya Fed itu segera terwujud. Ya, artinya dalam 2 minggu ke depan kita baru akan tahu jawabannya. Oke, data untuk malam nanti, perhatikan data CB Consumer Confidence yang diperkirakan akan mengalami sedikit turun dari 97,2 menjadi 96,3. Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi kejutan apa tidak, tapi kalau ya, berarti dolar akan melemah kembali, dan itu adalah kesempatan untuk emas at least mendekati resisten berikutnya di zona 3.400 atau mungkin paling dekat adalah 3390-an. Untuk saat ini harga emas masih bertahan 3386 dan juga turun kembali ke 3370-an. So, kita perlu trigger, sehingga trigger ataupun pemicunya saya rasa antara durable goods atau CB Consumer Confidence yang baru akan rilis nanti malam. Kira-kira apakah ini akan menjadikan catatan penting untuk Fed berikutnya? Ya, pada dasarnya kemungkinan ini hanya memberikan efek yang tidak terlalu signifikan dan tidak akan merubah ekspektasi penurunan suku bunga. Tapi, kecuali kalau misalkan tingkat pesanan barang tahan lama atau durable goods ini memberikan kejutan jauh lebih tinggi. Nah, untuk sementara mereka cuma diperkirakan akan terjadi penguatan sampai 4%, itu pun masih kategorinya di bawah 0. Artinya, lagi-lagi perlambatan ataupun bahkan melambatnya permintaan itu akan menjadi concern utama bagi Fed, sehingga akhirnya menimbulkan paksaan ataupun ya dorongan untuk memangkas suku bunga.